Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Yuniawan Selowaji Course. Di video kali ini saya akan membahas dan memberikan tips mengerjakan latihan soal bab 4 materi biologi kelas 10 tentang protista. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk pada pembahasan, buat yang baru pertama kali nonton channel Yuniawan Selowaji Course, jadi channel ini membahas tentang materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kami. Jadi langsung aja kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, salah satu ciri dari protista yang tidak dimiliki oleh Monera ialah A. Uniseluler, B. Multiseluler, C. Peptidoglikan, dan D. Eukariotik. Jadi pada pilihan terdapat uniseluler dan multiseluler. Pada dasarnya, protista itu memiliki dua sifat ini teman-teman. Jadi sebagian protista ada yang bersifat uniseluler atau bersel satu, ada juga yang bersifat multiseluler atau banyak sel. Jadi pilihan dua-duanya ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita nggak bisa milih dari salah satu ini, karena protista memiliki keduanya. Dan yang pilihan C, peptidoglikan. Jadi peptidoglikan ini merupakan komposisi dinding sel dari Monera. Jadi ini jawaban kurang tepat ya teman-teman. Dan yang terakhir, eukariotik. Eukariotik ini artinya memiliki membran inti. Jadi semua protista memiliki membran inti. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kalian bisa lihat di gambar. Ini merupakan contoh dari sel protista yang memiliki membran inti. Soal kedua, perhatikan organisme berikut ini. Ketiga organisme tersebut digolongkan ke dalam protozoa karena A. Bersifat parasit dengan inti eukariotik, B. Sifat hidup heterotrof sebagai parasit, C. Bentuk morfologis yang berbeda, D. Bersel satu dan memiliki alat gerak. Jadi ketiganya itu merupakan gambar yang pertama yang warna coklat. Itu merupakan gambar amuba teman-teman. Yang kedua, yang warnanya hijau merupakan gambar euglena. Dan yang ketiga, gambar yang sedikit kemerahan itu merupakan paramecium. Di mana ketiga organisme ini memiliki sifat yang sama. Jadi mereka sama-sama bersifat uniseluler atau bersel satu, eukariotik memiliki membran inti, dan hidup soliter. Jadi hidup soliter ini artinya mereka tidak bisa hidup secara berkelompok. Mereka hanya bisa hidup secara berpasangan atau individu. Jadi dari jawaban yang udah dijabarkan tadi, jawaban yang paling tepat adalah D, karena mereka sama-sama memiliki sifat uniseluler atau bersel satu dan memiliki alat gerak. Lanjut soal ketiga. Rambut silia pada Ciliata berfungsi sebagai A. Alat bereproduksi, B. Bernafas, C. Mencerna makanan. Jadi alat bereproduksi pada Ciliata itu berupa aseksual dengan konjugasi atau aseksual dengan pembelahan biner. Jadi bukan menggunakan rambut di sekelilingnya itu ya teman-teman. Yang kedua, bernafas. Pernafasan dari Ciliata ini menggunakan atau berupa difusi. Dan yang terakhir adalah mencerna makanan. Jadi jawaban yang paling tepat itu mencerna makanan teman-teman. Jadi fungsi rambut di sekitarnya Ciliata ini atau bisa disebut dengan rambut getar itu berfungsi sebagai mencerna makanan. Jadi Ciliata adalah protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar di sekeliling corong mulut untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam sitoplasma. Selain sebagai alat gerak, ternyata silia juga berguna sebagai reseptor dan mengumpulkan bahan makanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa mengambil sampel air kolam, kemudian mengamatinya di mikroskop. Dari hasil pengamatan, ia menemukan organisme dengan ciri-ciri 1. Memiliki satu flagel, 2. Bergerak cepat, 3. Tubuhnya bersel tunggal. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa organisme tersebut adalah A. Rhizopoda, B. Ciliata, C. Flagellata. Dari jawaban terdapat 3 pilihan teman-teman. Yang pertama Rhizopoda, yang kedua Ciliata, dan yang ketiga Flagellata. Kalian bisa lihat, ini udah saya kasih contoh
pada gambarnya. Yang pertama itu merupakan gambar rhizopoda, teman-teman. Jadi rhizopoda ini bergerak menggunakan kaki semu. Kalian bisa zoom, itu terdapat tulisan kaki semu. Jadi kaki semunya ini belum tentu satu ya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah ciliata. Jadi alat geraknya berupa bulu getar di sekelilingnya itu. Jadi dia punya bulu getar banyak, nggak cuma satu. Dan yang terakhir adalah flagellata. Kalian bisa lihat flagel pada flagellata ini cuma satu. Jadi flagellata bergerak dengan alat geraknya hanya satu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah flagel atau C. Jadi ciri-ciri flagellata ini memiliki satu sel, bergerak dengan cepat, tubuh bersel tunggal, memiliki vakuola kontraktor untuk ekresi dan cakuola makanan untuk pencernaan makanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, flagellata. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri makhluk hidup. 1. Prokariotik, 2. Eukariotik, 3. Uniseluler, 4. Multiseluler, 5. Memiliki beberapa jaringan. Yang merupakan ciri-ciri protista ialah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5. Langsung aja ke pembahasan. Jadi protista itu memiliki ciri-ciri yang pertama merupakan kelompok organisme uniseluler atau multiseluler. Jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi, protista itu sebagian memiliki sel tunggal atau bersifat uniseluler, atau sebagian lagi juga memiliki banyak sel atau bersifat multiseluler. Yang kedua, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang ketiga, cara hidupnya fotoautotrof atau heterotrof. Yang keempat, bersifat aerob atau anaerob. Yang kelima, bersimbiosis atau bergerak bebas. Yang keenam, bereproduksi seksual dengan konjugasi, dan aseksual dengan pembelahan biner. Dan yang terakhir, memiliki dinding sel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Dan pada pilihan itu terdapat prokariotik, teman-teman. Jadi prokariotik itu artinya tidak memiliki inti sel, sedangkan protista ini sudah dijelaskan bahwa protista memiliki inti sel atau dinding sel. Dan pada jawaban yang terakhir itu terdapat pilihan beberapa jaringan. Jadi beberapa jaringan ini dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau bersifat multiseluler. Sedangkan protista ini bukan hanya organisme yang memiliki banyak sel. Jadi protista ini juga ada sebagian yang memiliki sel tunggal atau bersifat uniseluler. Nah, sedangkan yang memiliki banyak sel ini seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi kita tidak bisa menggolongkan protista hanya memiliki ini ya teman-teman. Jadi jawaban ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B, 2, 3, dan 4, yaitu bersifat eukariotik, memiliki membran inti, bersifat uniseluler dan multiseluler. Lanjut soal berikutnya. Berdasarkan cara memperoleh makanan dan cara hidupnya, protista dikelompokkan menjadi A. Protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur, dan protista mirip hewan. B. Rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Dan C. Cirrosopita, rhodopita, euglenopita. Jadi yang jawaban B ini merupakan pengelompokan berdasarkan alat gerak ya teman-teman. Jadi kurang tepat. Yang pilihan C ini berdasarkan macam-macam alga. Jadi ini merupakan protista tumbuhan. Jadi ini jawaban yang C dan B ini kurang tepat. Jawaban yang paling benar adalah A. Jadi protista itu dikelompokkan menjadi 3 teman-teman. Protista mirip tumbuhan, jamur, dan hewan. Nah, ini udah saya kasih contoh gambar-gambarnya. Kalian bisa zoom. Lanjut ke soal terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar protozoa tersebut termasuk ke dalam A. Rhizopoda, B. Flagellata, C. Ciliata. Jika kalian zoom pada gambarnya itu, organisme tersebut itu memiliki bulu-bulu halus di sekitar tubuhnya. Nah, protozoa ini juga dibedakan menjadi 3 teman-teman, Rhizopoda, Ciliata, dan Flagellata. Kalian bisa zoom gambarnya ini. Dari ketiga
macam ini yang memiliki bulu-bulu halus di sekitarnya itu ciliata. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ciliata. Oke teman-teman, soalnya udah habis. Saya Adinda Lailatul Kusna, channel Uniawan Slowagic Course. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.